Rasanya mimpi, ya sebenarnya kan orang sah-sah aja untuk bermimpi. Tapi kalau misalnya perencanaan, kalau saya sebagai orang perencana ya, apalagi kan saya dosen gitu, sebaiknya semuanya di-disclose. Jadi Iya, hal-hal key success factor apa yang bisa mencapai dan tapi jangan lupa bahwa kalau itu tidak tercapai maka gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ingin apa ya, menyampaikan sesuatu itu eh, tidak disampaikan secara keseluruhan iya. yang kalau jadinya aja gitu tapi kenapa yang bisa membuat itu tidak jadi gitu dan Hmm, itu saya rasa ya mungkin kalau orang ingin membuat pimpinan-pimpinan senang ya begitulah gitu ya karena kan dianggapnya orang bos-bos yang itu nggak ngerti gitu soal minyak. iya, Nah orang iya. kayak Pak Kardaya kan ngerti banget apalagi pernah di situ jadi tentunya di challenge. Challenge ini kan bagus ya, jadi ada orang-orang yang concern gitu. Pak Kardaya ini kan sebagai orang PR dan sebagainya, tentu saja ada hal-hal yang sifatnya politis, kita tentunya tidak bisa naif. Tapi dia concern, dia pengen gitu. Dan kalau Pak Kardaya itu bisa diyakinkan, tentunya Pak Kardaya akan menjadi bagian yang akan mendukung ini semua begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa lah ya ini, tapi kalau boleh ya semuanya didisclose dong. Nah, IOR ini seperti tadi Pak Kardaya bilang akan economics jika harganya berapa gitu Hmm. kan. Jadi kita udah langsung bisa mendiskon gitu Baik, ya. baik, Nanti mana yang datangnya dari marginal field, mana yang baik, Pak datangnya Wawan. dari POD yang belum diselesaikan dan sebagainya dan Menurut Anda seterusnya. apa saja Baik. yang perlu di-disclosure sehingga masyarakat bisa memahami kalaupun ini mimpinya ini didukungkah oleh support factor yang cukup seperti itu, Pak Kardaya? Jadi memang dalam hal kebijakan publik supaya kebijakannya atau rencananya itu bisa dipercaya, maka harus didisclose Hmm, untuk hal-hal yang memang tidak merupakan rahasia. ya, Nah, ini kan bukan rahasia dan ini kita jangan sampai kita diberikan rakyat itu diberikan anak zaman sekarang tuh sebagai PHP gitu. baik. PHP diberikan begini 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 tahu-tahu nggak ada. Nah lalu misalkan ditanya ini gimana, nah kalau dia orang Jawa Barat aku mangke gitu ya, itu kan susah kalau kayak gitu. Jadi saya setuju bahwa di disclose Ya, minimal. Saya dalam rapat di DPR saya bersedia untuk bicara secara profesional. Kita bukalah baju anunya, kita lihat bagaimana itu datangnya, dari mana dan segala macam. Sebagai contoh, sekarang itu untuk meningkatkan itu dikasih insentif, dikasih apa segala macam. Karena apa? Karena eksplorasi kita ini saat ini sangat-sangat mati suri, hmm, sangat-sangat mati suri. Perusahaan-perusahaan minyak yang besar, saya hitung yang besar ya, itu tidak mau melakukan eksplorasi di Indonesia, dia lari ke tempat lain. Nah, diberikan insentif fiskal segala macam. Nah, ini harus dilihat dulu, jangan ujuk-ujuk dikasih insentif fiskal. ya, Nanti seperti dokter yang salah memberikan obat, yang sakit baik, kaki yang diobati telinga gitu kan itu repot. Nah, jadi baik. begini, pertamanya adalah eksplorasi. Tahapan pengambilan keputusan eksplorasi itu pertama, di tempat itu ada potensi enggak? Secara geologis, secara teknis. Kalau ada potensi, baru meningkat evaluasinya ke arah keekonomian. Viable enggak secara ekonomi? Secara tekno-ekonomi gimana? Hmm, Artinya dengan dimasukkan termnya, dimasukkan pajaknya, ini kalau dikerjakan itu eksplorasi nanti akan menguntungkan enggak? Kalau ini oke, maka dilanjutkan ke atas lagi pada masalah kepastian hukum. Hukumnya gimana di Indonesia itu? Ada nggak kepastian? Bagaimana nih anunya perkembangannya? Nah, kalau katakanlah kepastian hukumnya udah oke, sangat sangat kita itu sangat menghormati hukum, tidak ada masalah, maka yang terakhir adalah stabilitas baik. stabilitas nasional. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.